Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Dan marilah kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai bekal yang akan mengawali semua aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memeriksa kebenaran firman-Mu sebagai bekal untuk langkah hidup kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Untuk itu mari Tuhan berbicara kepada kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai dengan kedua dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan penjagamu. Ya, Tuhan yang menjaga kehidupan kita ini. Terlebih dalam situasi yang sulit pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap menyerahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang beriman, kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup menolong kita. Mari kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat ini pada awalnya dikatakan Raja Daud di dalam pandangannya dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, dia katakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan situasi yang cukup meresahkan, ya, dia katakan, dari manakah datangnya pertolonganku ini? Kemudian dia sampaikan kembali di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya tambahkan, dan seisinya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Menjadikan langit dan bumi, menciptakan manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu isi dunia ini untuk kebutuhan manusia. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Di sini dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bahkan Tuhan akan menjaga nyawamu. Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan secara jujur dan terbuka, siapa manusia yang tidak takut menghadapi situasi yang seperti ini? COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Bahkan diwarnai suara-suara yang mengatakan akan timbulnya klaster-klaster baru yang lebih ganas lagi. Siapa manusia yang tidak takut? Setiap hari kedengaran di sini sana. Ya, saudara kita yang satu sakit, saudara kita yang satu terpapar, suara kematian. Bahkan satu hari kematian manusia lebih dari 1.000. Yang terpapar lebih dari 4.000. Sesuatu yang cukup mengerikan bagi kita. Hanya kepada Dia kita dapat berlindung.
Dan bahkan Tuhan di sini memberikan jaminan, Tuhan adalah penjagamu ya terhadap segala kecelakaan. Bahkan Dia menjaga nyawamu. Firman Tuhan pagi hari ini begitu indah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kepada siapa kita bisa lari? Apakah dunia bisa menolong? Uang kita bisakah menolong kita? Kekayaan kita bisakah menolong kita? Teman, saudara kita, tidak ada satupun yang bisa kita harapkan. Hanya aku bisa lari kepada Dia. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu. Kemanapun kita berada, Tuhan tetap menjaga kita. Bahkan sekarang sampai selama-lamanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan bahkan jika kita bisa hidup sehat sampai hari ini, sampai detik ini, semua ini adalah kemurahan Tuhan. Semua ini adalah perlindungan Tuhan. Ya, semua ini karena Tuhan yang jaga di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, jikalau kita boleh mendengar renungan singkat tentang kebenaran firman Tuhan, ini bukan kehendak kita, ya, tapi ini adalah dalam rencana Tuhan yang indah. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu mau hidup dekat kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Tidak ada satupun yang dapat memberikan pengharapan dalam hidup kita. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong dan menjaga kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pagi hari ini kita sudah mendengar suara kebenaran Tuhan, biarlah suara ini boleh membangkitkan, membangunkan hati dan iman percaya kami, untuk kami boleh membawa hidup ini lebih dekat kepadanya. Hanya itulah pengharapan kita pada akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, suara-Mu sudah menembus hati dan pikiran kami Tuhan. Membangkitkan, memberikan gairah kembali pada iman percaya kami kepada-Mu Bapa. Hanya pada-Mu-lah Tuhan kami dapat menaruh hidup ini dan meletakkan harapan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau firman-Mu pada pagi hari mengingatkan pada kita bahwa Tuhanlah adalah penjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang terpapar di rumah sakit, ada yang sedang mengalami isoman, ada yang sedang mengalami kegundahan dalam hatinya, ada yang mengalami kehilangan keluarganya. Mari Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka Tuhan yang menghadapi kesusahan, kehilangan banyak keluarga Tuhan hiburkan dan Tuhan beri kekuatan Tuhan. Oh Tuhan, bagi mereka yang hidup dalam kekurangan Tuhan cukupkan hidupnya. Bagi mereka yang hidup dalam rasa ketakutan, Tuhan beri kekuatan Tuhan, agar boleh hidup dalam sukacita, karena Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Tuhan, segera lalukan Tuhan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan lalukan Tuhan. Tuhan lenyapkan Tuhan segala virus-virus yang ingin selalu menjamah dalam setiap kehidupan orang pada saat ini Tuhan.
Tuhan pulihkan ekonomi secara nasional Tuhan. Tuhan berikan sukacita, berkati seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Hingga kami semua Tuhan boleh hidup di dalam sukacita, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kecukupan. Semata-mata hanya oleh kasih dan pertolongan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.